Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa rindu kami untuk menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami percaya hadirat-Mu nyata dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Jesus, kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di dalam hidup kami, di hidupku. Kami mau lebih lagi Tuhan, datang di hadirat-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat.
ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Oh, sungguh kau ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, kami sembah kau, Tuhan. Haleluya, kami tinggikan Engkau selamanya, Tuhan. Oh, haleluya, kami berseru haleluya, haleluya, Jesus. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kau yang membela kami, Kau beserta kami. Haleluya, Jesus, Jesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Baik, pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sangat diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang saya kasih tema perenungan pagi hari ini adalah pengampunan yang palsu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membuka kitab kita dalam Kejadian 50. Kejadian 50 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita semua tahu kisah tentang Yusuf mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan dari keluarganya sendiri, dari orang-orang terdekatnya sendiri. Tetapi di sini kita lihat bahwa Tuhan memakai penderitaan tersebut untuk tujuan yang benar. Tetapi saat ini kita bukan belajar tentang itu, tapi kita akan sama-sama belajar. Nah, suatu ketika saya berselisih paham dengan sahabat saya, teman kerja saya. Dan pada saat itu saya sudah meminta maaf. Tetapi ketika saya sudah meminta maaf, dia mengatakan seperti ini, "Oh, sudah, tidak apa-apa, saya sudah melupakan, itu sudahlah, biarkan, anggap masalah tidak ada." Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, di belakang, istilahnya di belakang saya, atau di belakang, ketika saya tidak berada di situ, dia menggerutu, dia mengomel, "Wah," dan saya merasa, wah, ternyata yang dia ucapkan adalah sesuatu yang tidak keluar dari hatinya, tidak murni memberikan pengampunan, tidak murni memberikan
maaf kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pun sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mudah untuk bilang memaafkan, mudah kita, oh tidak apa-apa, maaf, sorry, itu tidak masalah buat saya. Tetapi ketika kita mengatakan itu, kita cepat-cepat mengatakan itu supaya masalah selesai. Tetapi ketika kita selesai berbicara, kita malah menggerutu di belakang orang tersebut. Wah, gara-gara dia. Ternyata pengampunan kita, maaf kita adalah maaf yang palsu. Kalau kita benar-benar memiliki maaf yang benar, kita tidak akan pernah mengungkit kesalahan orang tersebut. Kita tidak perlu lagi mengatakan hal-hal yang sudah lewat. Karena Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu memberi anugerah kepada orang yang bersalah, bukan meringankan kesalahannya. Sekali lagi saya katakan bahwa pengampunan itu memberi anugerah. Kenapa dikatakan anugerah? Karena kita memberikan kebebasan, memberi kelepasan bahwa kita dilepaskan dari rasa bersalah. Sama juga seperti Tuhan melakukan pengampunan terhadap kita. Dia memberikan anugerah melalui kematiannya di kayu salib dengan mengampuni segala dosa, bukan meringankan kesalahannya. Ingat Bapak Ibu Saudara, memberi anugerah dan bukan meringankan kesalahannya. Memberi anugerah berarti melepaskan, membebaskan. Nah, kalau kita meringankan, oh berarti sudah. Berarti masih ada beban di dalam dirinya. Sama dengan cerita tentang Yusuf. Ketika dia memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya, kalau dilihat dari semua kronologi, semua kisah yang terjadi pada Yusuf, sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat melukakan. Dia sampai dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dan apa akhirnya? Dia harus terpisah dari ayahnya yang mengasihi dia. Tetapi di sini kita lihat sama-sama, dia mengatakan bahwa sebab aku inikah pengganti Allah. Kadang Bapak Ibu Saudara, kadang kita atau bahkan sering kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan hukum dia. Wow, Tuhan kasih kasih celaka dia. Kita bukan mendoakan orang itu untuk jauh lebih baik, tetapi justru kita mendoakan mencelakakan. Kadang-kala kita menjadi hakim atas sesama kita. Kadang-kala kita menjadi Tuhan bagi sesama kita. Dan puji Tuhan, kita di sini Yusuf belajar bahwa dia bukanlah Allah yang akan menghukum mereka. Biar kesalahan. Jadi di sini hati Yusuf betul-betul benar-benar murni mengampuni saudara. Sampai dikatakan di sini, aku akan menanggung makananmu dan menanggung makanan anak-anakmu. Wow, pengampunan yang luar biasa murni di sini. Kalau saya melihat bahwa Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Pengampunan yang besar, pengampunan yang tidak palsu, pengampunan yang tidak pura-pura. Ketika kita di depan orang kita mengatakan, iya saya maafkan, iya saya ampuni. Tetapi di belakang kita, wow, kita mengomel, kita menggerutu. Berarti menunjukkan bahwa kita belum mengampuni dengan benar. Kita tidak mengampuni dengan tulus. Karena masih ada amarah dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, seperti yang katakan dari awal, pengampunan itu memberi anugerah kepada orang yang bersalah. Anugerah. Kalau kita memberikan anugerah kepada orang, maka kita juga akan menerima anugerah yang sama. Seperti dalam doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain, baru kita akan menerima yang namanya pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jadilah orang Kristen yang memiliki pengampunan yang murni, bukan pengampunan yang palsu. Ketika kita memberi, kita juga akan menerima. Jangan kita menghakimi, karena hak penghakiman itu adalah milik Tuhan. Siapakah kita? Sesama manusia saling menghakimi. Tidak ada yang bisa menghakimi sebenar Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, biar pagi hari ini kita memulai hari yang baru dengan Tuhan, dengan memiliki pengampunan yang murni, bukan pengampunan yang palsu. Yang benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena seperti doa Bapa kami katakan bahwa ampunilah kami, supaya kita juga menerima yang namanya pengampunan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar
memberikan pengampunan yang benar-benar murni seperti Tuhan juga mengampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Biar kami memberi pengampunan bukan pengampunan yang palsu bagi sesama kami. Jika ada sesama kami yang bersalah kepada kami atau kami yang bersalah kepada orang lain, Tuhan kami mohon pengampunan supaya kami memperoleh pengampunan yang daripadamu. Kami rindu mengasihi Tuhan, kami juga rindu mengasihi sesama kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan dengan berkat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.